Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Selamat berjumpa kembali di channel saya, di channel Rocky Sastra Jumena. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan selalu dalam lindungannya. Amin. Kali ini saya akan sedikit mencoba untuk menganalisa semenjak diberlakukan PSBB sampai sekarang ya. Sekarang tanggal 9 April 2020, dan bagaimana sih efektivitas pelaksanaan PSBB ini gitu. Namun sebelumnya saya ingin berbagi sedikit flashback ke belakang ya. Ketika WHO ya, kalau informasi yang saya dapatkan, WHO yaitu Organisasi Kesehatan Dunia pada tanggal 30 Januari 2020 mendeklarasikan bahwa darurat kesehatan secara global terhadap COVID-19 atau wabah corona ini ya. Ada setidaknya 2 jenis coronavirus yang diketahui dapat menyebabkan penyakit dengan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa kita singkat dengan COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan SARS-CoV-2 ya. COVID-19 adalah penyakit baru di mana penelitian terkait penyakit ini masih sedikit. Ya, diperlukan informasi yang berbasis bukti evidence based tentang perawatan, pengobatan maupun informasi lainnya terkait penyakit COVID-19 ini. Nah, virus ini menyerang sistem pernapasan. Kalau yang saya dapatkan informasinya ya, menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut sampai kematian. Begitu ya yang saya dapatkan. Nah, ini memang gejala virus COVID-19 atau gejala virus corona ini bisa berupa gejala flu seperti demam, pilek, batuk kering ya, sakit tenggorokan dan sakit kepala. Dan memang ini secara umum barangkali kita semua mengalami gejala tersebut dan memang tidak aneh. Namun untuk kasus COVID-19 ini ya, gejala tersebut bisa lebih berat ya. Demam bisa tinggi, batuk berdahak bahkan bisa sampai berdarah ya, sesak napas dan nyeri dada ya. Namun memang hal tersebut perlu dilakukan diagnosis lebih lanjut ya, untuk menentukan bahwa ini terkena atau terpapar virus corona atau bukan ya gitu. Kemudian apa sih penyebab virus corona ini atau COVID-19 ini? Ada dugaan bahwa virus corona gejala awalnya ditularkan dari hewan ke manusia ya. Namun demikian diketahui bahwa virus corona juga menular dari manusia ke manusia ya. Bagaimana itu cara penularannya apabila terjadi kepada manusia terhadap manusia? Yang pertama itu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin ya. Jadi ketika yang positif terkena COVID-19 ini batuk atau bersin, kemudian memercikan ludah atau droplet sehingga terkena kepada kita gitu. Yang kedua, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dulu setelah menyentuh benda yang terkena
cipratan ludah. Jadi memang selain ludah itu langsung terciprat ke kita atau bisa melalui bedak atau media lain, kemudian media lain atau bedak itu kita sentuh, kemudian menempel pada tangan kita misalkan ya, dan tanpa sengaja dan tanpa sadar kita memegang mulut kita, hidung kita atau mulut kita, yang akhirnya virus itu bisa masuk ke tubuh kita. Yang selanjutnya tuh kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19, misalnya bersentuhan atau berjabat tangan. Ya, memang virus corona ini dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih bahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada usia lanjut ya, ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu ya, atau mempunyai imun yang lemah ya, imunitas atau daya tahan tubuh yang lemah. Dan bagaimana pengobatan virus corona atau COVID-19 ini ya, sampai saat ini belum bisa diobati atau belum ditemukan obatnya, tetapi memang ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk meredakan gejala atau mencegah virus ya. Yang pertama itu merujuk penderita COVID-19 untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit yang dirujuk. Yang kedua, memberikan obat pada pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Yang selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 untuk mengisolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Yang selanjutnya, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Ya, gitu. Dan memang kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan oleh pemerintah, yang dibuat keputusan sehingga menjadi kebijakan publik ya, bahwa memang PSBB atau physical distancing itu artinya menjaga jarak ya, menjaga jarak, dan memang disarankan memang untuk di rumah saja atau tetap di rumah karena untuk menghindari merebaknya penyebaran virus ini ya. Itu salah satu pencegahan terbaik ya untuk menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan terinfeksi virus ini. Yang pertama itu jaga jarak, physical distancing, dan lebih baik di rumah saja ya gitu. Yang selanjutnya, apabila memang terpaksa keluar rumah atau ke tempat keramaian atau memang ada tujuan tertentu yang memang urgent ya, gunakan masker ya, gunakan masker selain untuk menghindari dari orang lain ke kita, bahkan dari kita ke orang lain ya. Terapkan pola hidup bersih dan sehat ya, PHBS, mencuci tangan dengan air atau sabun ya gitu setelah beraktivitas baik di dalam maupun di luar rumah ya, baiknya begitu. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh atau imunitas dengan pola hidup sehat atau mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, vitamin-vitamin ataupun buah-buahan ya, apapun itu jenisnya, sehingga daya tahan tubuh atau imunitas kita bisa meningkat atau baik ya gitu. Hindarkan menyentuh mata, hidung ya, muka ya sebelum cuci tangan ya gitu. Tentunya sebisa mungkin hindarkan itu ya. Dan yang paling terpenting, hindari kontak dengan penderita atau yang dicurigai menderita COVID-19. Ini yang kadang-kadang memang kita agak kesulitan ya. Kita juga tidak memiliki edukasi yang cukup tentang bagaimana gejala secara umum terhadap orang lain yang apakah dia orang saya sudah menyentuh hidung saya ini, apakah dia itu pasien ya COVID ataupun memang orang dalam pengawasan ya gitu ya. Pada akhirnya untuk menghindari semua itu lebih baik kita di rumah saja memang gitu. Meskipun memang kadang-kadang
di rumah saja pun tidak menjamin ya, tapi tetap saja kita ada upaya atau ikhtiar. Selain di rumah saja, kita tetap melakukan ikhtiar ya, tentunya yang tadi pola hidup sehat ya gitu. Yang selanjutnya jaga kebersihan ya, jaga kebersihan gitu. Memang pandemi yang terjadi saat ini luar biasa ya, luar biasa, dan mungkin hikmahnya itu akan terasa sebetulnya. Apa sih hikmahnya ketika kita mengalami situasi seperti ini ya gitu ya. Memang kalau salah satu contoh yang saya perhatikan ya, yang saya lihat, hikmah salah satunya barangkali memang dalam hal teknologi ya. Kita seperti dipaksa untuk menggunakan teknologi informasi ya, seperti mungkin yang biasanya tidak pernah belanja online, transaksi online, mau tidak mau kita dipaksa untuk melakukannya. Mau tidak mau kita harus belajar cara menggunakannya. Belajar online, baik itu dari tingkat terbawah ya, seperti PAUD ya atau TK, sampai ke perguruan tinggi gitu ya. Yang saya lihat seperti itu gitu. Bagaimana cara belajar jarak jauh dan kita dipaksa untuk menggunakan teknologi itu gitu ya. Kemudian hal-hal yang lain ya yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi ya gitu. Memang di sisi lain ada dampak kurang bagusnya juga ya gitu. Bagaimana pemenuhan ekonomi kita, pemenuhan ekonomi masyarakat ketika ada kebijakan di rumah saja. Bagaimana dengan kita yang sehari-hari mencari penghasilan, harus ada hari itu dan makan hari itu gitu. Tetapi insya Allah ya, saya pemerintah mungkin tidak diam ya. Pemerintah tetap memikirkan hal tersebut ya. Bagaimana agar masyarakat semua tetap aman dan terjamin ya kesejahteraannya, apalagi khususnya di keadaan masa wabah COVID-19 ini ya. Kalau saya rasa sampai bulan ini, dari semenjak adanya kasus pertama di Indonesia, barangkali sudah 2 bulan lebih ya, 2 bulan lebih ya gitu. Ya mudah-mudahan kita berdoa bersama semoga kejadian ini cepat berlalu ya, kita kembali normal kembali seperti biasanya, menjalankan aktivitas seperti biasanya, dan barangkali kita selalu belajar dari hikmah yang kita dapatkan dan tidak melupakan sebagai suatu pembelajaran untuk kedepannya ya, apapun itu gitu ya. Mungkin itu ya, mudah-mudahan tidak melantur kemana-mana, tapi sepertinya agak melantur, tapi mudah-mudahan bisa diambil intinya atau hikmah atau intinya sebetulnya itu apa yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.